Cerita ini berasal dari planet Somaris yang letaknya nan jauh di sana. Kita diperkenalkan dengan seorang bapak anak satu bernama Miles yang di hari itu tengah menguatkan hatinya untuk berpamitan dengan putrinya yang bernama Nevin karena ia akan kembali bertugas sebagai driver antar planet. Nevin adalah anak yang memiliki sebuah penyakit kronis sehingga cukup wajar Miles berat hati jika jauh-jauh dari putrinya karena bisa saja sewaktu-waktu Nevin meninggal gara-gara penyakitnya tersebut. Namun Nevin selalu saja terlihat tegar di depan ayahnya karena dia tahu bahwa ayahnya bekerja banting tulang tidak lain dan tidak bukan pasti untuk dirinya juga. And I know it's 'cause of me. Hingga tibalah keberangkatan Miles yang akan mengantar para penumpangnya menuju planet sebelah. Di sini digambarkan bahwa peradaban di luar angkasa sudah begitu maju dan super canggih. Di sana Miles yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun oleh suara AI dari pesawatnya yang memberi tanda bahwa ada aktivitas meteor yang bergerak di luar dugaan sehingga pesawatnya mengalami tabrakan yang begitu parah dan terjatuh ke planet yang belum mereka kenal, yaitu Bumi. Ember. Transpondence, this is Charter 3703. Our ship... Are you scared? Pesawat mengalami kerusakan yang sangat begitu parah. Pesawatnya terbelah menjadi dua dan mendarat di titik yang berbeda. Sehingga Miles pun mendapatkan luka-luka yang cukup lumayan. Setelah dirasa lebih baik, Miles pun beranjak keluar dan memeriksa keadaan. Miles begitu sangat sedih. Semua penumpang yang ia bawa tergeletak tewas berceceran. Dan di sini kita baru diberitahu bahwa bumi di kala itu masih berada di zaman purbakala. Miles pun berusaha mengirim bantuan ke operator pusat dengan mengakses database pendaratan darurat yang baru saja ia lakukan. Dan berharap pesan yang ia buat bisa terkirim ke tujuan agar Miles segera mendapatkan bala bantuan. Setelah itu, Miles pun dikejutkan oleh sistemnya yang mendeteksi bahwa masih ada penumpang yang masih hidup dan terjebak di kapsul tidurnya. Sehingga Miles pun bergegas untuk menuju ke titik deteksi dan langsung menyelamatkan penumpang yang masih hidup tersebut. Namun saat ia beranjak untuk kembali, di sanalah ia melihat ada satu jejak kaki binatang yang sangat besar. Singkat cerita, di keesokan harinya Miles pun mulai menjelajahi hutan tersebut untuk mencari titik lain dari pecahan pesawatnya. Karena di sisi sanalah letak jet kecil semacam Skoci yang bisa digunakan untuk terbang kembali ke planet Somaris. Namun di perjalanan itulah Miles melihat adanya sebuah tulang belulang dari hewan raksasa. Hewan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba Miles baru sadar bahwa tanah yang ia pijak adalah sebuah geyser, yaitu sebuah celah atau lubang di permukaan bumi yang akan menyemburkan air panas yang bercampur uap secara periodik gitu ya. Geyser adalah salah satu fenomena alam paling langka sekaligus juga yang paling rapuh di bumi. Miles pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya ia menemukan titik pecahan pesawatnya. Dan dengan alat canggihnya tersebut, ia bisa mengukur jarak tempuh untuk menuju ke sana. Namun tiba-tiba
Untunglah Miles berhasil mengalahkan dinosaurus itu yang bisa kita lihat lebih mirip seperti raptor ya, tapi ukurannya lebih mini dan gak usah daus. Kembalilah Miles ke pesawatnya dan di sana ia bertemu dengan seorang gadis kecil dan gadis itu ketakutan melihat Miles. Sehingga ketika mereka saling mengejar satu sama lain membuat mereka terperosok dan gadis itu adalah penumpang yang masih selamat itu. Miles melihat data penumpang, nama gadis tersebut bernama Koa. Di sana Miles menjelaskan apapun yang sedang mereka alami dan juga tentang bahaya di luar sana. Miles juga menjelaskan bahwa tujuan berikutnya adalah untuk menuju ke pecahan pesawat yang lain karena masih ada yang selamat di sana. Dan setelah ngomong panjang lebar, Miles baru sadar bahwa bahasa mereka berdua berbeda. Dan karena alat penerjemah Miles rusak, sehingga Miles mencoba untuk menjelaskan dengan menggunakan gimmick agar Koa bisa sedikit mengerti apa yang dibicarakan oleh Miles. Dan mulailah mereka melakukan perjalanan yang panjang. Miles akan berusaha menjaga anak di sampingnya, termasuk memberikan instruksi mengenai buah-buahan yang nampak enak tapi sangat beracun. Don't. Dengan alat yang dimiliki Miles, semuanya sangat terasa mudah. Singkat cerita, alat GPS-nya mengalami gangguan sinyal sehingga Miles berusaha untuk memanjat pohon agar mendapatkan tempat yang tinggi guna alatnya bisa menangkap sinyal lokasi. Namun sayang, Miles mengalami patah tulang di lengannya dan apesnya di saat seperti itu muncullah para binatang buas yang akan menyerang mereka. Dan Koa pun berlari secepat yang ia bisa, sehingga ia tidak sadar bahwa di sekitarnya ada gerombolan burung pemakan daging. Ia pun mengedap-ngedap untuk menghindar dari bahaya, tapi syukurlah Miles berhasil menyelamatkan nyawa Koa yang hampir saja menjadi pelengkap menu sarapan para komodo super tersebut. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan yang panjang itu. Hingga malam pun tiba dan mereka pun memutuskan untuk istirahat. Sebelum tidur, tiba-tiba alat GPS telah mendeteksi akan adanya hujan meteor yang menuju tempat mereka, yaitu bumi. Yang artinya mereka harus cepat-cepat sampai ke tujuan atau mereka akan ikut hancur di hutan itu. Sebelum tidur, Miles menyalakan satu monitor canggih dan memutar rekaman anaknya yang pernah ia ambil. Hanya sekedar untuk melepas kerinduan sebagai seorang ayah yang tengah terjebak di antah berantah. Lanjut, di tengah tidurnya, tiba-tiba sensor pembatas yang ia pasang pun menyala, menandakan bahwa tengah ada mara bahaya yang mendekati mereka. Dan itu adalah ternyata Koa tengah dimasuki oleh larva. Untung saja Miles segera menyelamatkan Koa di sana. Namun anehnya, ternyata sensor itu masih mendeteksi mara bahaya lain, bahkan semakin kencang. Dan untunglah mereka berhasil selamat dari sang T-Rex. Namun masalah lainnya adalah mereka terjebak di dalam goa.
dan mereka harus mencari jalan keluar dari dalam sana. Hingga akhirnya mereka menemukan celah batu, jalan pintas untuk menuju ke permukaan, sehingga Miles pun langsung menggunakan alat peledaknya. Jalan pun kini sudah terbuka. Kini Miles juga membekali Koa dengan bom Gotri yang dimilikinya, hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Lalu mereka pun mulai masuk ke terowongan tersebut, namun sayang, kini mereka terpisah satu sama lain. Tidak ada cara lain, Miles harus mencari jalan alternatif sedangkan Koa benar-benar sampai ke permukaan. Namun masalahnya dia tidak tahu arah mana yang akan ia tuju. Kembali ke dalam, Miles masih berusaha mencari jalan keluar hingga tiba-tiba Miles berhasil menang dari pertarungan. Namun kini yang jadi masalah adalah Koa tetap sendirian di atas sana. Dia menemukan tulang belulang yang menurutnya bisa dibuatnya senjata. Dan dengan buah racun yang ia punya, ia pun mengkombinasikan kedua objek tersebut. Cukup pintar untuk ukuran anak seperti dia. Lanjut di sisi Miles, akhirnya ia berhasil sampai ke permukaan. Namun ia tidak bisa santai karena hujan meteor akan segera menghantam tanah yang ia pijak sekarang. Catastrophic asteroid that's in proximity risk. Beralih ke tempat Koa, yang begitu amat ketakutan berjalan di tengah hutan sendirian hingga tiba-tiba Koa pun berlari secepat yang ia bisa, sehingga Miles yang mendengar sebuah jeritan, ia yakin bahwa itu adalah suara Koa. Namun apesnya, Miles tidak sengaja kecemplung ke lumpur hisap. Bagaimana dengan nasib Koa? Ia masih diburu oleh hewan brutal yang mencari sarapan, dan bersembunyi bukanlah ide yang bagus. Dan ya, Koa berhasil selamat, namun Miles akan mati saat itu juga. Dan syukurlah Koa mendengar suara Miles dan langsung menolongnya. Setelah semuanya santai, barulah Miles memberitahu kepada Koa bahwa 12 jam lagi akan ada tabrakan asteroid. Dan mereka harus cepat-cepat sampai ke tujuan. Singkat cerita, langit kembali petang dan akhirnya mereka telah sampai di tujuan mereka. Langsung saja, Miles memeriksa navigasi dan sistem apapun yang masih bisa digunakan. Namun disitulah Koa tahu kalau kedua orang tuanya sudah tidak terselamatkan. Miles berbohong kepada Koa yang sebenarnya tujuan Miles ke titik ini adalah untuk mengambil jet Scotchy agar mereka berdua bisa selamat. Tapi ya, namanya juga anak kecil. Sehingga akibat sentimental itu, barulah Miles bercerita bahwa sebenarnya putrinya sudah meninggal. Dan scene awal yang kita lihat tadi adalah sebuah kenangan yang ada di mimpi Miles ketika ia ada di dalam pesawat sebelum tragedi tabrakan meteor yang kita saksikan di awal tadi ya. Di sana, Miles bercerita akibat pekerjaannya yang sering lintas antar planet inilah. Ia bahkan tidak bisa berada di sisi putrinya ketika meninggal. Semua itu adalah kesedihan yang teramat dalam. Miles hanya ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab. Sehingga Miles hanya ingin bertekad untuk menyelamatkan Koa dan bisa mengirimnya pulang. Dan akhirnya Koa mengerti, bahkan merasa bersalah kepada Miles. Namun sentimental itu tidak berguna karena mereka harus cepat pergi. Karena meteor sudah menghujani bumi. Langsung saja Miles segera melakukan scanning perbaikan sistem. Namun sayang,
Hantaman meteor tersebut membuat talkanya jebol yang membuat mereka harus terjun bebas dari atas sana. Hantaman yang sangat keras dialami mereka. Miles pun pingsan tak sadarkan diri. Dan apesnya, sistem perbaikan mereka error karena hantaman barusan. Dan lebih apesnya lagi, mereka bertemu dengan malapetaka. Miles pun berhasil turun dan bertekad untuk menghadapi T-Rex tersebut. Namun sayang senjatanya Galat tidak bisa langsung mengisi amunisi. Ia pun mencoba untuk berlindung dan... ya, kini datang T-Rex yang lain. Dengan sifat T-Rex yang memang solo karir, membuat mereka saling berselisih, membuat Miles mendapatkan pengalihan di sana. Cukup cerdas Koa mengalihkan perhatian kedua T-Rex tersebut dengan monitor tampilan dari rekaman anak dari Miles. Sehingga Miles mendapatkan momen yang tepat untuk menembak T-Rex tersebut tepat di otaknya. Satu telah berhasil tewas, namun satunya lagi justru malah beringas. Dan... ya, Miles berhasil mengalahkan T-Rex kedua. Diberondong senjata super yang ia miliki hingga amunisinya habis. Dan beruntunglah akibat serangan T-Rex tadi membuat mesin orientasi perbaikan pesawat kembali berfungsi. Dan mulai melakukan siklus perbaikan, mereka hanya menunggu waktu hingga daya penuh. Namun sayang, monster yang lebih ganas dari T-Rex pun muncul di belakang Miles. Sehingga dengan keputusannya, ia segera memerintah Koa untuk segera meluncurkan jetnya, sedangkan Miles akan memancing makhluk itu untuk mengejarnya. Miles pun berlari sekencang yang ia bisa, sehingga ia melihat adanya geser lagi yang sama seperti yang pernah ia lihat kemarin. Dan langsung saja ia memancing makhluk itu untuk ke tempat tersebut. Dan... ternyata semburan air mendidih tersebut belum cukup untuk menumbangkan monster tersebut. Dan... ya, Koa datang dan menancapkan senjata yang pernah ia buat. Sebuah taring dengan balutan racun berhasil tertancap dengan mutlak di mata monster tersebut. Dan... akhirnya monster tersebut berhasil menjadi kadal rebus di pagi yang cerah tersebut. Akhirnya mereka pun selamat dan mereka harus segera pergi dari bumi menuju ke pesawat jet yang siap untuk terbang. Dan mereka pun melesat menembus angkasa luas. Peradaban purbakala hancur musnah. Dan dua lakon kita akhirnya berhasil untuk pulang ke rumah. Dan film pun tamat. Baiklah, ending yang sangat menawan. Film ini berjudul 65 yang rilis tahun di 2023. Dan pesan dari film ini adalah jangan pernah menyerah meskipun T-Rex memburu kita. Sekian dari saya, Jam Film undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.